Perkenalkan, nama saya Andi Nurhanifah Rofifaha dari kelas PTIKA Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya membuat untuk menjelaskan mengenai Wireless WAN Wide Area Network, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi data yang diberikan oleh Ibu Ayu Triwardani, SPD MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Di mana wireless WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan yang menjangkau area yang lebih luas dibandingkan wireless LAN. Nah, jangkauan umumnya mencakup nasional dengan infrastruktur jaringan wireless yang disediakan oleh wireless server carrier. Wireless WAN memungkinkan user untuk mengakses internet, email, dan aplikasi serta informasi perusahaan meskipun mereka jauh dari kantor. Nah, adapun bentuk komunikasi wireless WAN terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu point to point, di mana disebut juga sebagai jaringan listen line, yaitu jaringan ini secara privat berhubungan satu sama lain. Nah, link ini mengakomodasi 2 tipe transmisi datagram dan transmisi data stream. Nah, contoh metode ini adalah sistem telepon. Yang kedua ada circuit switching, di mana merupakan metode switching dengan keberadaan sirkuit secara fisik yang terdedikasi. Nah, metode ini digunakan oleh teknologi Integrated Service Digital Network atau ISDN. Nah, yang ketiga ada packet switching, di mana merupakan sebuah metode switching pada peralatan jaringan yang melakukan share link point to point untuk transportasi paket dari sumber data ke tujuan melintas jaringan. Nah, contoh metodenya yaitu Asynchronous Transfer Mode atau biasa disingkat ATM. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi dari wireless WAN. Yang pertama yaitu mempermudah komunikasi. Yang kedua, mengintegrasikan LAN dan MAN. LAN kepanjangan dari Local Area Network, sedangkan MAN yaitu Metropolitan Area Network. Dan yang ketiga yaitu mengurangi biaya operasional, dan yang terakhir mendukung operasional perusahaan. Selanjutnya, teknologi seluler WAN. Nah, secara umum, sebuah sistem seluler terdiri dari tower cell, konsentrator, switches, voice, dan data gateway. Nah, sistem seluler menggunakan sistem penggambaran heksagonal untuk menggambarkan cakupan area secara geografis. Nah, area ini disebut dengan sel. Setiap sel mempunyai ukuran diameter kurang lebih 26 sampai 32 km kuadrat dengan radius jangkauan 1 hingga 50 km. Nah, setiap sel site sebuah base station mempunyai daya pancar 800 sampai 1900 MHz. Nah, dengan dilengkapi antena untuk mengatur cakupan wilayahnya. Nah, frekuensi untuk setiap base station harus dipilih dengan hati-hati untuk mengurangi interferensi dengan sel tetangga. Nah, selanjutnya ada perkembangan generasi layanan seluler. Nah, seluler generasi pertama yaitu 1 atau 1G, di mana komunikasi mobile phone wireless pertama kali dikembangkan dengan menggunakan sinyal analog. Nah, sinyal suara akan dikirimkan dengan menggunakan gelombang frekuensi modulasi. Nah, sistem seluler generasi pertama ini digunakan hanya untuk voice dan tidak mencukupi untuk memenuhi layanan transfer data komputer. Yang kedua ada seluler generasi kedua atau 2G. Sistem ini mempunyai modulasi yang efisien karena menggunakan sinyal digital untuk channel voice.
Nah, sistem seluler digital mengandalkan frekuensi shift keying atau FSK untuk mengirim data keluar melalui AMPS. Nah, FSK ini menggunakan dua buah frekuensi, satu untuk digit 1 dan yang lain. Selanjutnya yaitu seluler generasi ketiga atau 3G. Nah, teknologi ini dapat mengakses secara permanen ke web, video, internet dengan kualitas suara yang sangat baik, seperti kualitas CD audio player hingga ke teknologi kamera video yang diintegrasikan dalam telepon seluler atau gadget. Nah, sistem 3G ini telah menyediakan kecepatan tinggi seperti pada saluran SDN atau Integrated Service Digital Network untuk semua pengguna tanpa terkecuali. Yang terakhir ada High Speed Downlink Packet Access atau biasa disingkat HSDPA, merupakan teknologi yang disempurnakan dari teknologi sebelumnya yang juga dapat disebut 5G atau 3G plus atau Turbo 3G yang memungkinkan jaringan berbasis Universal Mobile Telecommunication System memiliki kecepatan dan kapasitas transfer data lebih tinggi. Selanjutnya, adapun kelebihan dari Wireless WAN Wide Area Network. Yang pertama yaitu mobilitas, di mana Wireless WAN memungkinkan konektivitas nirkabel yang dapat diakses secara mobile, sehingga memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan dari berbagai lokasi. Yang kedua ada konektivitas luas. Wireless WAN memungkinkan konektivitas yang meluas mencakup wilayah yang luas seperti kota, negara, atau bahkan secara global tanpa batasan fisik kabel. Yang ketiga ada fleksibilitas wireless, di mana Wireless WAN memberikan fleksibilitas dalam penyebaran dan konfigurasi jaringan. Tidak perlu memasang infrastruktur kabel yang rumit. Selanjutnya, yang keempat ada skalabilitas, di mana Wireless WAN memungkinkan penambahan dan pengurangan perangkat dengan mudah tanpa mengganggu operasional jaringan yang ada. Yang terakhir, konektivitas luas. Dibandingkan dengan pengaturan jaringan kabel tradisional, pemasangan jaringan Wireless WAN dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Selanjutnya ada kekurangan Wireless WAN. Yang pertama yaitu kecepatan dan latensi, di mana Wireless WAN biasanya memiliki kecepatan dan latensi yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan kabel, terutama jika ada banyak penggunaan yang menggunakan jaringan secara bersamaan. Yang kedua, rentang terhadap interferensi. Nah, jaringan nirkabel akan rentang terhadap interferensi dari perangkat elektronik lain, sinyal gangguan atau penghalang fisik seperti dinding atau bangunan yang dapat mempengaruhi kualitas dan keandalan konektivitas. Yang ketiga ada keamanan, di mana jaringan nirkabel dapat rentang terhadap serangan keamanan seperti sniffing atau pengintipan data, pemalsuan identitas, dan serangan denial of service, sehingga pelindungan keamanan yang tepat harus diimplementasikan. Selanjutnya yaitu terbatasnya kapasitas, di mana kapasitas jaringan Wireless WAN terbatas dibandingkan dengan jaringan kabel, yang dapat mengakibatkan kemungkinan keterbatasan dalam hal bandwidth dan jumlah pengguna yang dapat diakomodasikan. Yang terakhir yaitu ketergantungan pada sinyal, di mana kualitas koneksi dalam Wireless WAN dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jarak dari base station, cuaca, dan gangguan elektromagnetik, sehingga ada potensi ketidakstabilan dalam konektivitas. Nah, selanjutnya ada perangkat jaringan WAN. Yang pertama yaitu router, di mana berfungsi untuk mengatur jaringan dan mengatur kontrol dinamis ke resource. Yang kedua ada CDU atau DSU, di mana CSU itu Channel Service Unit
Sedangkan DSU itu Data Service Unit yang bertugas menjembatani komunikasi sinyal dengan format yang telah disesuaikan. Yang ketiga ada modem yang bertanggung jawab menyiapkan data yang kemungkinan akan ditransmisikan melalui local loop. Terus yang keempat ada communication server yang bertugas menjaga komunikasi pengguna dial-in menjadi remote access ke LAN. Selanjutnya yaitu ATM atau Asynchronous Transfer Mode, di mana merupakan sebuah protokol yang menjadi standar internasional jaringan cell relay. Terus selanjutnya ada antena yang dimana berguna untuk menyebarkan sinyal dan lebih stabil serta dapat jangkauan yang sangat jauh. Terakhir ada multiplexer yang dimana mentransmisikan gabungan sinyal ke sirkuit dan mentransfer data secara terus-menerus. Selanjutnya ada keamanan wireless WAN. Terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu enkripsi data, di mana enkripsi mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, protokol enkripsi ini berguna atau digunakan pada wireless WAN termasuk protokol SSL atau Secure Socket Layer dan TLS atau Transport Layer Security yang memastikan keamanan komunikasi data. Yang kedua, penggunaan Virtual Private Network, di mana VPN ini adalah solusi yang umum digunakan untuk menciptakan saluran terenkripsi antara perangkat dan jaringan. VPN menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data yang dikirim melalui jaringan. Selanjutnya, yaitu perlindungan terhadap serangan. Nah, wireless WAN tentang terhadap serangan denial of service yang menyebabkan gangguan layanan kinerja jaringan. Untuk melindungi dari serangan menggunakan firewall yang memantau dan mengendalikan lalu lintas. Terus yang keempat ada keamanan jaringan Wi-Fi. Penting untuk mengamankan seperti Wi-Fi Protect Access 2 atau Wi-Fi Protect Access 3 yang mengenkripsi data dan memastikan akses yang aman ke jaringan. Nah, yang kelima ada pemantauan keamanan, di mana pemantauan terus-menerus terhadap jaringan dan lalu lintas data diperlukan untuk mendeteksi ancaman keamanan yang mungkin muncul. Dengan menggunakan sistem deteksi instruksi, dapat membantu mengidentifikasikan serangan dan merespon dengan cepat. Nah, yang terakhir, pengelolaan akses pengguna. Nah, ini mencakup penggunaan autentikasi yang kuat seperti kata sandi yang kompleks, penggunaan sertifikat digital, dan pengelolaan hak akses pengguna yang tepat. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan sebelumnya, di mana wireless WAN adalah jaringan nirkabel yang mencakup area geografis yang luas, seperti kota, negara, atau benua. Ini memungkinkan konektivitas nirkabel yang luas dan mobilitas yang tinggi bagi pengguna. Wireless WAN menggunakan teknologi nirkabel seperti 3G, 4G, 5G, WiMAX, dan lain-lain untuk mentransmisikan data melalui frekuensi radio. Nah, keamanan wireless WAN merupakan aspek penting dalam wireless WAN. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.